Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama aku si Rakun. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam menerima materi pembelajaran kali ini. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kalian menyimak materi pembelajaran kali ini, siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, agar kalian mudah dalam mencatat materi pembelajaran yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan juga jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Kita mulai pembelajarannya. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Udin, teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Beni, betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Nah, setelah Udin dan teman-teman membersihkan halaman, Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air, misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Bacalah petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyaring. Aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan hom pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil anak menerikan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak, menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya sekarang maju. Dia juga bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya bernyanyi sambil menari. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Gambar bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan di air. Lakukan permainan menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok. Anak yang kalah harus sportif dan bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya menyanyi sambil menari.
Nanti kalian bisa praktekkan bersama teman-teman kalian di halaman rumah kalian. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun, walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Nah, coba kalian tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kalian lakukan yang menunjukkan persatuan. Aku beri contoh ya. Bermain sepak bola. Kenapa bermain sepak bola membutuhkan persatuan? Karena bermain sepak bola adalah permainan dalam tim, di mana butuh kerjasama yang baik, maka dibutuhkan persatuan dalam tim tersebut. Baca pengalaman Udin berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai permainan dengan home pimpa. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut. Di sini ada sebuah kalimat, perhatikan ya. Aku, Edi, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani. Aku bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi perlu diingat bahwa ketika kita menuliskan nama seseorang, maka harus diawali dengan huruf besar. Setiap huruf awal pada sebuah nama harus ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Seperti pada contoh. Kalimat aku, Edi, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani. Semua nama-nama orang di sini menggunakan huruf awalnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Aku beri contoh ya pada soal pertama. Di sini ada kata tong, Udin, sampah, memegang. Apabila disusun menjadi kalimat yang utuh, akan menjadi Udin memegang tong sampah. Nah, lihat di sini nama Udin harus diawali dengan huruf kapital karena Udin adalah nama seseorang, maka harus huruf awalnya harus dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, kalian bisa lanjutkan pada nomor 2, 3, 4, dan 5. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi dengan baik. Kembali lagi bersama Rakun di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.